Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hidrogeologi tambang, di mana air tanah, hidrogeologi atau air tanah merupakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan kita. Namun seringkali tidak kita sadari bahwa air tanah memiliki berbagai jenis dan karakteristik yang berbeda-beda. Dalam diskusi ini, kami akan membahas definisi air tanah, jenis-jenisnya, serta karakteristik dan potensinya, yang akan dibahas satu persatu oleh teman-teman saya. Adapun anggota kelompok, yang pertama ada Balkis, Darmawante, Oktavia Layatul Munah, dan saya sendiri Hijrah Agustina, Zikra Al-Katani, dan Sail Ahmad. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi air tanah dalam sistem hidrologi, di mana air tanah merupakan air yang berada di lapisan bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah berbeda-beda di setiap wilayah karena dipengaruhi oleh jenis tanah di permukaan serta posisi lapisan tanah yang berfungsi menyimpan air tersebut. Bagian paling atas dari tubuh air tanah disebut muka air tanah atau permukaan freatik. Kedalaman air yang ditemukan pada sumur gali umumnya menggambarkan kedalaman muka air tanah di daerah tersebut. Selanjutnya, siklus hidrologi dan proses infiltrasi perkolasi. Air di bumi terus mengalami perubahan wujud, yaitu dari bentuk cair menjadi uap, kemudian dapat berubah kembali menjadi padat atau cair. Perubahan ini berlangsung secara berkesinambungan dan saling berkaitan, sehingga membentuk suatu sistem yang dikenal dengan sistem hidrologi. Proses utamanya dalam sistem hidrologi yaitu yang pertama ada evaporasi, yaitu penguapan air dari permukaan bumi ke atmosfer. Selanjutnya ada presipitasi, yaitu jatuhnya air dari atmosfer ke bumi. Selanjutnya ada infiltrasi, yaitu masuknya air ke dalam tanah melalui pori-pori. Selanjutnya ada perkolasi, yaitu pergerakan air di dalam tanah ke lapisan yang lebih dalam. Terus ada transpirasi, yaitu penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer. Selanjutnya ada evapotranspirasi, yaitu gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Dan yang terakhir ada intersepsi, yaitu tertahannya air hujan oleh vegetasi sebelum masuk ke dalam tanah. Selanjutnya kita masuk ke zona air tanah yang secara umum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada zona aerasi atau zona tak jenuh, lapisan tanah yang berada di antara permukaan tanah dan muka air tanah, di mana pori-pori tanah berisi campuran udara dan air, sehingga disebut juga vadose zone. Air pada zona ini umumnya berasal dari air hujan yang meresap melalui proses infiltrasi dan bergerak ke bawah akibat gaya gravitasi. Zona aerasi terdiri dari zona akar, zona intermediate, dan zona kapiler, serta berperan penting dalam sistem hidrologi karena menjadi tempat terjadinya proses infiltrasi, perkolasi, dan penyaringan alami air sebelum mencapai air tanah. Yang kedua itu ada zona jenuh, yaitu merupakan lapisan tanah atau batuan di bawah muka air tanah, di mana seluruh pori-porinya terisi air. Air pada zona ini disebut air tanah dan biasanya tersimpan dalam lapisan batuan yang mampu menyimpan serta mengalirkan air yang disebut aquifer. Batas antara zona aerasi dan zona jenuh disebut muka air tanah, yang kedalamannya itu dapat berubah akibat curah hujan, infiltrasi, penguapan, dan aktivitas manusia. Zona jenuh berperan penting karena menjadi sumber utama air tanah yang dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis air tanah berdasarkan asalnya. Yang pertama itu ada air tanah meteorik. Eh, ini merupakan air tanah yang berasal dari air hujan atau presipitasi yang meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi dan perkolasi.
Yang kedua ada air tanah juvenil, yaitu air yang berasal dari proses geologi di dalam bumi, terutama dari aktivitas magma atau vulkanisme. Yang ketiga itu ada air tanah konat, yaitu merupakan air yang terperangkap di dalam pori-pori batuan sedimen sejak proses pengendapan sedimen tersebut berlangsung. Next. Oke, baik. Eh, Selanjutnya ada air tanah berdasarkan kedalamannya. Di mana ini ada terbagi. Untuk penjelasan air tanah dangkal, bahwasanya air tanah dangkal adalah air yang berada pada lapisan yang relatif dekat dengan permukaan tanah dan biasanya terdapat pada aktivitas bebas seperti unconfined aquifer. Nah, biasanya air ini juga terbentuk dari air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi yang terjadi dan kemudian biasanya tertahan oleh lapisan-lapisan lainnya. Nah, seperti di gambar. Nah, kemudian ada air tanah dangkal, air tanah dalam, di mana air tanah dalam ini adalah air yang berada pada kedalaman besar dan tersimpan dalam akuifer tertekan yang diapit oleh lapisan batuan kedap air. Nah, kedalaman ini dapat mencapai puluhan hingga ratusan meter di bawah permukaan tanah. Karena terlindungi oleh lapisan batuan, kualitas airnya itu lebih relatif stabil dan lebih terlindungi dan dari pencemaran. Nah, namun proses pengisiannya kembali air itu berlangsung cukup lama dan lebih lambat. Oke, next. Oke, kemudian adapun peran air tanah dalam pertambangan, bahwasanya air tanah itu memiliki peranan penting dalam kegiatan pertambangan karena di mana ini dapat mempengaruhi operasional tambang dan kondisi lingkungan. Nah, kemudian air tanah ini juga memiliki dampak jika air ini masuk ke area tambang karena dapat menyebabkan genangan yang menghambat produksi serta meningkatkan tekanan air pori yang dapat mengurangi stabilan lereng. Nah, selain itu, interaksi air ini dengan mineral sulfida jika di tambang batu bara akan menyebabkan yang namanya air asam tambang yang berpotensi mencemari lingkungan sehingga diperlukan pengelolaan dan sistem penyaliran tambang yang lebih baik. di tanah dan berkah-berkah batuan yang untuk river. Terbentuknya melalui proses siklus hidrologi seperti infiltrasi dan perkolasi. Berdasarkan asal air tanah terdiri dari meteorik, geopenil, dan konas. Sedangkan berdasarkan kedalamannya dibedakan menjadi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Dalam kegiatan pertambangan, air tanah dapat mempengaruhi operasional tambang dan lingkungan sehingga diperlukannya pengolahan hidrologi yang baik dan benar. Mungkin sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.